Mat, tolong panggil Imat sebentar. Imat. Gimana? Alasan mulu kalau gua telepon bilang Imat pergi di luar. Lu panggil sini, suruh ketemu sama gua, diskusi di sini di room gua. Ngomong mulu Imat itu. Tengku Kori menelpon Kiai Imaduddin untuk debat selanjutnya masalah nasab Bang Alawi. Tampaknya teman-teman masalah kisruh nasab Bang Alawi ini ya nggak bakalan selesai teman-teman. Ya namanya juga Imaduddin adalah buzzernya pemerintah, ya nggak bakalan selesai teman-teman selagi dananya mengalir. Kita lihat dulu videonya seperti apa teman-teman semua. Imat, tolong panggil Imat sebentar. Imat. Gimana? Alasan mulu kalau gua telepon bilang Imat pergi di luar. Lu panggil sini, suruh ketemu sama gua, diskusi di sini di room gua. Ngomong mulu Imat itu. Nyap-nyap. Ada ngapain ke sono, kesini, suruh debat sama gua di sini. Ayo diskusi, panggil si Imat cepetan. Itu pengkhianat bangsa itu dipanggil. Iya, mana? Kamu kenapa nomornya ada kamu yang pegang HP-nya? Kalau nggak berani debat sama gua, bikin live bilang saya takut sama Tengku Kori, nggak berani debat, takut kalah, begitu. Alasan mulu itu undangan debat sama gua, bilangin dibaca, dijawab, jangan pelangap pelongo doang. Ya? Iya. Yaudah. Cepat. Dia nggak mungkin berani kayak Kori. Bagaimana Bapak? Dia masakan kiai kelas kiai komunis begitu. Itu alatnya itu lebih jahat dari komunis itu. Iya. Kalau saya setegas itu, karena komunis memecah belah umat Islam dan Indonesia dulu itu gaya seperti dia. Kalau dia tidak terlibat secara organisatoris, tapi perspektif, pemikiran, faham itu sudah ke sana. Persoalan daripada persoalan pernasaban ini, ya. Penyelesaiannya bagaimana, kan gitu tentunya ya. Nah, penyelesaiannya kita lihat daripada rombongan Mukimat, rombongan pendukung tesisnya Imat. Mereka yang mendukung tesisnya Imat, ya, sampai hari ini mereka tidak mau menyelesaikan polemik ini, Bang. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi orang-orang yang tidak mau menyelesaikan polemik? Nah, itu sudah ada nasnya, Bang. Sudah ada keterangan daripada alim ulama, gitu, Bang. Nah, keterangan daripada alim ulama, bahkan Nabi Muhammad SAW dahulu pernah bersabda, Bang, agar setiap permasalahan dalam sebuah dalam satu negara atau dalam satu tempat, ya, itu harus disikapi dengan sebenar-benarnya, bukan dengan hanya omon-omon. Pertama, yang diambil, sikap yang diambil yang dalam syariat ini, Bang, ya, yang ditempuh dulu dalam syariat apa? Firman Allah di dalam Al-Quran, gitu loh. Apa firman Allah di dalam Al-Quran? Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu yang pertama. Itu yang pertama harus ditempuh. Wajadilhum billati hiya ahsan. Apa artinya? Dan berdiskusilah kamu dengan mereka dengan cara yang terbaik. Nah, kita ajak dulu diskusi. Ketika kita sudah ajak diskusi, keterangan demi keterangan kita sudah hadirkan, tapi tetap blunder, tidak mau menerima kebenaran, ya, maka apa yang harus kita tempuh? Yaitu kita harus
ya meminta pemerintah untuk menyikapi persoalan ini. Ya, kan ada hadis Nabi, idza ra'a munkaran ya fal yughayyir biyadihi. Pertama, dengan cara tangan kekuasaan. Pemerintah nggak mau nanggepin, ya harus ada cara yang lain. Apa cara yang lain? Memberikan maklumat yang berbentuk adalah sebuah ya kata-kata yang sifatnya, kalau bahasa kasarnya, mengancam lah gitu. Kalau itu juga nggak diindahkan, ya wajib diperangin Bang. Nggak bisa dinegosiasi lagi, wajib diperangin gitu. Solusi cuma itu dalam syariat, karena kebatilan, kesesatan nggak boleh dibiarkan. Sebab kalau dibiarkan, maka akan menggerogotin orang lain. Sehingga sekarang orang-orang bodoh, ilmu nggak ada, apa nggak ada, udah berani mengkafirkan ulama. Gimana coba? Bahkan mengata-ngatain, mencaci ulama. Coba, siapa mereka? Alam dunia ini milik aulia, milik ulama. Kita yang bukan ulama nggak punya hak untuk memiliki alam dunia ini. Cuma numpang tinggal doang. Dunia ini milik ulama. Ulama manapun menjadi pribumi dalam sebuah bangsa. Orang yang tidak punya ilmu pengetahuan agama tidak punya hak untuk memiliki bumi pertiwi ini. Mereka cuma numpang hidup aja di negeri ini. Gitu Bang. Jadi kesesatan harus diberantas, apapun ceritanya. Jangan dibiarkan berkembangnya pemahaman-pemahaman sesat. Ya, saya dah korban. Saya korban, saya yang berilmu aja jadi korban kesesatan loh. Maka kenapa saya teriak-teriak ini? Agar orang tidak tersesat seperti apa yang saya alami. Saya merasa penting. Saya sedih kepada diri saya dahulu. Saya terjebak dalam limbah kesesatan. Tesisnya Imaduddin. Sehingga dengan kesesatan itu efeknya apa? Saya belajar untuk berdusta. Yang tadinya orang itu datanya benar dibolak-balik supaya jadi nggak benar. Ya, orang yang tadinya benar dibolak-balik biar dianggap salah. Itulah kerjaan-kerjaan orang-orang mukimat. Orang-orang yang punya salah dicari-cari kesalahannya, untuk diobrak-abrik kesalahannya dan diekspos kesalahannya, sehingga menjadi fitnah kepada kaum muslimin. Ini kejahatan yang sangat besar, lebih besar daripada kejahatan jahiliyah. Orang zaman jahiliyah tidak menerima Islam, gak menerima ajaran Nabi Muhammad. Jahiliyah zaman sekarang sudah tidak menerima ajaran Nabi Muhammad, ya, bahkan memfitnah orang untuk tidak percaya juriyat Nabi Muhammad SAW. Ini lebih bahaya daripada jahiliyah masa Nabi. Masa Nabi orang gak ada yang berani mengatakan Nabi Muhammad itu bukan keturunan Bani Hashim, bukan keturunan Quraisy, bukan keturunan Bani Ismail. Tidak ada berani orang Arab menafikan keturunan Nabi Muhammad sebagai keturunan Bani Ismail. Mereka hanya menolak ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang berani membatalkan nasabnya Nabi Muhammad. Akhir zaman ini orang bodoh dikasih ilmu, ngaji nggak doyan, dicerangin malah blunder, malah pinteran dia sama yang ngejelasin. Kebisaannya muter-muter dia pakai akal logikanya, rasio berpikirnya untuk membela sebuah kebatilan. Yang benar diputer menjadi salah, yang salah diputer menjadi benar. Inilah ciri akhir zaman. Inilah yang dimaksud fitnah. Kontil kecil itu siapa? Ya geng begal nasab, Imaduddin, Nambas Munted, Puat Player, kawan-kawan semua. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.